Assalamualaikum Mbak, Mas. Di sini kami dari mahasiswa program studi S1 Kebidanan dari Universitas Muhammadiyah Lamongan diberikan tugas untuk mewawancarai salah satu pasangan usia subur. Perkenalkan, saya Cafrila Putri dan teman saya. Perkenalkan Mbak Mas, nama saya Lugaba, saya dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Baik, saya di sini akan memulai wawancara nih ya. Sebelumnya nama Mbaknya sinten nih? Nama saya Vena. Untuk nama Masnya? Virgi. Baik. Untuk usia Mbaknya? Saya 24 tahun. 24. Untuk Masnya? 25 tahun. Untuk alamatnya saat ini bertempat tinggal di mana nggih? Di Jalan Andanwangi. Di Jalan Andanwangi, Lamongan nggih. Untuk agama Masnya, Mbaknya? Sama Islam. Islam nggih. Untuk suku bangsa Mbaknya? Jawa, asli Jawa. Masnya? Sama Jawa juga nggih. Untuk status perkawinan Mbaknya, Masnya? Menikah sah. Menikah sah nggih. Untuk pendidikan terakhir Mbaknya napa? Saya D3 Kebidanan nggih. Untuk Masnya SMA nggih. Baik. Untuk pekerjaan Mbaknya saat ini? Saya sebagai bidan. Sebagai bidan nggih. Baik. Untuk Masnya? Pegawai swasta. Baik. Untuk penghasilan Mbaknya mungkin berapa? Kalau saya sekitar 800. Sekitar 800 nggih, kisaran 800. Baik. Untuk Masnya? Pinten? Saya 7 sampai 8 juta 7 sampai 8 juta per bulan. per bulan. Baik. Sebelumnya saya mau tanya nggih, Mbaknya ini ada keluhan apa nggih? Sejauh ini kita nggak ada keluhan sih, alhamdulillah. Nggak ada keluhan, alhamdulillah. Baik. Mohon maaf, Mbaknya setelah ini rencananya mau langsung punya anak atau pada usia pernikahan keberapa mungkin? Kita sebenarnya merencanakan memiliki anak itu setelah 1 tahun menikah. Setelah 1 tahun menikah. Oh iya, mohon maaf, untuk usia pernikahan Mbaknya ini sudah berjalan berapa tahun atau masih berapa bulan? Kita masih 7 bulan. Masih 7 bulan nggih. Baik ya. 7 bulan menikah nggih, berarti belum sampai 1 tahun nggih. Iya. Baik. Untuk Mbaknya ini untuk siklus menstruasinya bagaimana, setiap bulannya teratur atau enggak? Siklus menstruasi saya itu 28 sampai 30 hari dan saya menstruasi teratur setiap bulan. Oh, baik. Nah, ngomong-ngomong yang tadi, Mbaknya sama Masnya ini merencanakan jumlah anaknya pinten nggih? Kalau kita sebenarnya ya mengikuti alur ya Mbak ya. Tidak ada batasan sebenarnya, tapi kita mengikuti kayak program pemerintah 2 anak cukup, jadi ya sekitar 2 anak itu. Kalau dikasih lebih ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Baik. Terus saya sebenarnya ini mau tanya, saya kan menikah kan masih 7 bulan, belum 1 tahun. Lah ini kan kalau semisal ya Mbak ya, jangan sampai terjadi. Saya kalau menikah, usia pernikahan saya semisal sudah menginjak 3 tahun atau lebih, kalau saya belum dikaruniai anak, itu sebaiknya apa yang harus saya lakukan ya? Tapi saya tidak berharap demikian. Saya ingin saran yang terbaik. Kalau saya nggih, jika Mbaknya sama Masnya ini belum dikaruniai anak selama kurun waktu 3 tahun nggih, mungkin Mbaknya sama Masnya ini bisa konsultasi ke dokter spesialis obgyn nggih. Dan mungkin barangkali nanti di sana Mbaknya disarankan untuk pemeriksaan seperti pemeriksaan penyakit-penyakit mungkin Mbaknya yang tidak tahu. Jadi kan enak ya kalau tahu. Tetapi karena usia pernikahan Mbak kurang dari 1 tahun, mungkin Mbak bisa perbaiki pola nutrisi Mbak, terus aktivitas lebih sehat seperti olahraga 1 minggu minimal 2 kali. Kemudian jauhi atau kurangi hal-hal yang seperti minum-minuman yang berkafein dan rokok.
hindari makan makanan yang mentah seperti daging, telur, dan lain-lain karena akan mengakibatkan penyakit toksoplasmosis. Kemudian Mbak juga harus menjaga kesehatan tubuh terutama pada kesehatan reproduksi seperti melakukan olahraga rutin cukup 3 kali dalam seminggu selama 1 atau 2 jam dan lakukan secara rutin. Lalu menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman alkohol karena juga dapat mengganggu kualitas sperma. Kemudian Mbak juga bisa berhubungan seksual pada masa subur. Kemudian saya akan memberikan edukasi mengenai persiapan secara psikologis dan juga mental dan finansial. Untuk persiapan mentalnya mungkin pada kehamilan kan pasti banyak perubahan ya Mbak. Bagaimana Mbak harus banyak mencari tahu bagaimana menjadi ibu yang baik, kemudian mau parenting seperti apa untuk anaknya nanti, dan kemudian persiapan finansial karena pasti memerlukan biaya, apalagi mempunyai anak pasti menambah biaya. Nanti pasti saat kehamilan akan pemeriksaan kehamilan, kemudian saat persalinan akan menyiapkan uang untuk persalinan dan pendidikan untuk anaknya nanti. Lalu apabila Mbak ingin mempunyai anak lebih dari 1, mungkin bisa diatur bagaimana usia jarak kehamilannya. Dan untuk apabila Mbak ingin memiliki anak lebih dari 1, mungkin bisa disiapkan jarak kehamilannya. Idealnya 2-5 tahun, sebab pada 2 tahun kondisi organ reproduksi sudah kembali normal dan melakukan pada uterus pun sudah sembuh sehingga tidak akan membahayakan ibu maupun janin. Lalu untuk sibling rivalry itu adalah kecemburuan antar saudara. Apabila nanti jarak kehamilannya terlalu dekat, akan mengakibatkan keirian antar saudara. Apakah bisa dipahami, Mbak? Sangat bisa dipahami ya. Terima kasih. Sampun, mungkin Mbaknya sama Masnya mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup? Cukup ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Monggo. Nggih. Terima kasih ya penjelasannya. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Lamongan, mahasiswi S1 Perbidanan semester 3. Di sini saya akan melakukan wawancara pada Ibu terkait kehamilan Ibu, nanti juga memberikan KIE atau edukasi kepada Ibu terkait kehamilan dan persiapan persalinan Ibu. Perkenalkan terlebih dahulu nih, saya Anissa Nur Fadila dan ini teman saya Istiqomah Mahasiswa. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dan nanti kalau Ibu mau bertanya silahkan bertanya nggih. Untuk itu saya kembalikan ke teman saya terlebih dahulu. Sebelumnya nama Ibu siapa nih ya? Ibu Anis. Ibu Anis. Usianya sekarang berapa? 36 tahun. Untuk alamatnya? Alamat Dusun Lengkong, Desa Poradeso, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Agama Islam ya, Agama Bu. Islam. Untuk suku bangsanya Jawa. 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 status perkawinan Menikah. Sah nggih, Bu. Sah. Tercatat. nikah pertama Pernikahan pertama. Usia pernikahannya Bu Usia pernikahan dulu 24 tahun. 24 tahun. Iya. Ya, kawin ya, Bu. Iya. Untuk pekerjaannya sekarang apa nih, Bu? Apa ibu rumah tangga aja atau apa? Perangkat desa. Bisa. Penghasilannya, Bu, per bulannya? Aku tahu. Kalau perangkat desa itu tunjangannya 2 juta per bulan. Terus dapat empok. Ya, cukup itu aja. Sama. Sudah. Lalu pendidikan terakhirnya? S1. satu apa nggih? Kalau boleh tahu. S1 dulu apa itu? PGTK.
Dulu sempat pernah ngajar TK, terus setelah menikah resign, terus akhirnya ngelamar lagi, akhirnya dapat berangkat itu. Iya. Untuk kehamilannya sekarang kehamilan keberapa? Kehamilan yang ketiga. Usia kehamilan berapa minggu sekarang? 24 minggu. Iya. Jadi kira-kira terus sebulan ya Bu. Iya. Lalu untuk riwayat kehamilannya Bu, riwayat sebelumnya melahirkan secara normal atau sesar Bu? Kedua-duanya itu sesar. Kenapa Bu kok memilih untuk disesar? Apa ada Keluhannya dulu yang pertama karena mungkin baru awal ya. Pembukaannya itu lama. Karena lama, terus pihak bidannya katanya ketubannya bermasalah apa keruh gitu loh. Tak paham. Terus akhirnya dirujuk akhirnya sesar. terus yang kedua? Yang kedua karena pandemi, terus efek dari yang pertama kan sesar, akhirnya dokter nyarankan langsung sesar, jadi nggak ditunggu normal. Karena pas pandemi kemarin langsung dirujuk tanpa ada keluhan. Sebelum waktu HPL langsung disesar. Untuk kehamilan yang ketiga ini sudah ANC berapa kali ya Bu? Diperiksa ke bidan berapa kali? Bidan berapa kali? 4 kali. 4 kali. Apakah sudah melakukan ANC terpadu seperti pemeriksaan darah gitu Bu? Awal-awal dulu pas pertama kan belum tahu kalau itu hamil, artinya itu periksanya ke puskesmas, pihak puskesmas langsung disuruh tes darah gitu. Untuk ANC-nya gimana ya Bu? ANC-nya kemarin cuman darahnya terlalu rendah gitu toh aja. Iya, keluhannya itu aja. Biasanya ANC di bidan atau di puskesmas gitu. Di bidan desa. Kemarin yang pertama itu kan di puskesmas sekarang. Iya. Bidannya bidan desa sini saja. Apa sudah melakukan USG untuk kehamilan Untuk saat ini belum di USG. apa untuk kehamilan ketiga ini apa Ibu merasa cemas gitu? Iya, cemas. Untuk cemasnya bisa disebabkan karena apa Bu? Karena kan kemarin apa ya, waktu kelahiran yang kedua itu kan apa efek dari SC-nya itu kan sakit, terus banyak yang bilang kalau yang ketiga itu tambah sakit, jadinya kayak apa gitu, was-was sendiri, takut sendiri. Terus kemarin yang kedua itu kan pihak rumah sakit bilangnya ada keluhan di jantung gitu kan. Terus kemarin kan nggak sempet nggak diprogram sebenarnya hamilnya. Yang kedua itu diprogram, terus yang ketiga ini kan tanpa diprogram kok hamil ada lagi. Terus padahal kemarin kan yang ditakutkan kan jantungnya, ya cuman yang ketiga ini belum sempet SG gitu. Apakah setelah melahirkan Ibu akan memberikan ASI eksklusif gitu Bu? Iya, pasti. Kalau dulu jadinya berapa bulan Bu? Dulu saya programkan 2 tahun. Eksklusifnya 6 bulan, terus dilanjut sampai 2 tahun. Yang kedua itu seperti itu. Setelah persalinan ini mau menambah anak lagi atau sudah cukup? Maunya ya sudah. 3 cukup. Sebelum kehamilan ini apa Ibu menggunakan kabin atau enggak? Sebelum tidak pernah pakai kabin. Tidak pernah. Jadi Tidak dari pernah. mulai menikah Dari awal nikah itu memang tidak KB karena riwayatnya itu sudah punya hormon lebih karena sudah pernah operasi PAP. Dulunya sudah pernah operasi payudara benjolan. Terus akhirnya dari pihak bidan dilarang untuk KB gitu ya. Terus besok itu gimana kalau saya nggak mau
eh, punya anak nggak tapi juga nggak, trik-triknya. tapi kan juga nggak bisa pakai KB gitu ya Bu ya. Iya, Oke. nggak bisa pakai KB. Kalau dari kita sendiri menyarankan mungkin kan posisinya ibu kan nggak bisa pakai KB yang jenisnya hormon. Hormon kan posisinya ada di kontrasepsi seperti pil, suntik, kemudian ada implan dan lain-lain. Nah itu kan ada kandungan hormonnya, jadi mungkin kalau emang kan tidak diperbolehkan untuk memakai KB jenis hormon, jadi bisa pakai KB yang untuk barier, bilangnya tuh kondom, KB barier seperti kondom, kan nggak ada hormonnya, tapi kan ada yang bilang kalau pakai kondom tuh nggak nyaman, nggak enak gitu kan, jadi Bocor, iya. mungkin ada itu nanti kalau misal nggak mau pakai kondom bisa pakai kontrasepsi lain aja seperti diafragma. Diafragma itu kayak menstrual cups, dalamnya itu ada kayak semisal corong gitu loh Bu, corong kan tapi dari bahan yang elastis, nanti dimasukin ke bagian vaginanya gitu, tapi ya tetap ada rasa tidak nyamannya. Biasanya tuh kalau misal nggak mau pakai kondom, nggak mau pakai yang dimasukin lah ke dalam organ reproduksinya tuh bisa pakai kayak yang seperti sadar masa subur, kayak nanti berhubungannya jangan di masa subur, jangan di hari ovulasi, nanti kan bisa dihitung dari kalender nanti hitungnya di hari ke-14 mulai dari pertama menstruasi itu harinya kapan, jadi 3 hari sebelum hari ovulasi kan ada 7 hari, 3 hari sebelum ovulasi, hari ovulasi sama 3 hari setelah ovulasi itu nggak boleh berhubungan, jadi berhubungannya itu bisa setelah 7 hari setelahnya atau 7 hari sebelumnya gitu. Terus kalau nggak gitu bisa pakai yang coitus, istilahnya di medis tuh coitus interruptus Bu. Coitus interruptus tuh kayak berhubungan tapi nanti cairan spermanya itu nggak dikeluarkan di dalam, jadi dikeluarkan di luar gitu. Iya. Tapi juga kan kalau pakai itu juga harus melihat dari persetujuan suami juga, takutnya kan nggak mau, jadi mungkin amannya bisa pakai yang sadar masa subur, jadi seorang muslim yang akan berhubungannya mendapat enggak kasih di sayang dari hari Allah. ovulasi gitu, enggak di masa subur ya, gitu. Soalnya kan posisinya juga nggak bisa pakai KB yang Hormon. ya, gitu. Terus kalau semisal nggak mau pakai itu tadi kan biasanya nyadarinya susah Bu, kalau semisal kan ada gabungan dari suhu tubuhnya, tahu fluktuasi suhu tubuh juga. Nah kalau semisal takutnya kan nggak sempet ngukur, terus kan kalau semisal lagi masa-masa gini kan susah ngukurnya juga, soalnya kan cuacanya juga lagi naik turun, jadi bisa pakai IUD. Kalau pakai IUD biasanya juga ada plus minusnya juga sih Bu, kan dimasukin ke dalam vagina juga, nanti kadang tuh ada beberapa permasalahan bilang kalau misal benangnya IUD itu bikin suaminya tuh ngerasa nggak enak, sakit gitu, kadang kan gitu. Jadi balik lagi ke persetujuan suami, nanti kalau misal mau yang lebih dalam lagi, mungkin ibunya kan masih lama juga, jadi bisa konsultasi lagi ke bidannya maupun dokter spesialis OB. Terus kalau semisal nah kan ibu sekarang kan lagi pada usia kehamilan 24 minggu atau pada trimester kedua, kan masih ada beberapa minggu lagi yang harus dilewatin ya Bu ya. Apalagi pada trimester ketiga kan biasanya tuh rawan kayak sakit punggung kan, soalnya perutnya udah gede juga, terus sering kencing, terus susah buang air besar juga ya Bu biasanya. Enggak? Iya. Udah mulai susah buang air besar itu. Iya, saya susah karena kan ada ambeyennya, punya ambeyen juga. Ambeyen. Soalnya biasanya kan
di trimester ketiga juga rawan kena konstipasi istilahnya atau sulit buang air besar. Terus jadi kan tadi ibunya belum USG juga, jadi mungkin besok di trimester ketiga bisa di USG biar tahu gimana kondisi bayinya juga, laki-laki apa cowok juga biar tahu. Terus dijaga juga pola kesehatannya, seperti makan makanan yang bernutrisi seperti asam folat kan baik buat pertumbuhan tulang bayinya, pertumbuhan janinnya. Kalau kalsium juga kan untuk pertumbuhan tulangnya. Terus nanti bisa seperti kalau dari bidannya ada menyuruh untuk minum tablet FE atau kalep juga boleh diminum. Iya. Terus kalau boleh tahu bapaknya merokok atau tidak gitu? Iya, merokok banget. Merokok banget tiap hari. Mungkin bisa saat bapaknya merokok mungkin bisa diberitahu ya soalnya kan kalau asap rokok juga kan nggak baik buat tubuh. Iya, dan plek tadi. Plek. Terus juga kan untuk persalinan kan juga butuh persiapan banyak ya Bu ya, kayak mentalnya, psikologis, psikis, terus finansial juga. Jadi mungkin perlu disiapkan juga dari jauh-jauh hari biar nanti lebih enak gitu. Kan soalnya sekarang kan lagi zaman-zamannya tuh kalau mau persalinan bingung mikir biaya gitu. Iya. Apalagi resikonya besar ya. Iya. Makanya untuk USG kemarin kan masih jarak tempuh juga jauh. Kalau USG di sini kan harus ke Lamongan. Iya. Terus kondisi cuaca Dan sekarang sudah kan musim hujan. Makanya kan belum sempat berangkat juga. Cuman ya insya Allah besok trimester ketiga diusahakan. Demi janinnya. soalnya juga kan dari peraturan pemerintah juga udah baru toh Bu. Sekarang kan harus diharuskan 6 kali ARC. Itu kan 2 kali pada trimester pertama, terus 1 kali pada trimester kedua dan 3 kali pada trimester ketiga. Terus kan biasanya di antara 6 itu ada 2 kali di dokter spesialis kandungan. Ya biasanya pada trimester 1 di awal kehamilan dan pada kunjungan kelima di trimester ketiga. Tapi kalau semisal balik lagi juga ke kondisi jarak tempuhnya juga kan jauh Bu, jadi ke Lamongan. Mungkin yang rumahnya Lamongan kan bisa bolak-balik ke dokter. Soalnya di sini kan jaraknya juga jauh. Anak yang pertama kedua tuh jaraknya berapa tahun gitu? Pertama itu sama kedua itu 8 tahun. Terus yang kedua sama yang ini jaraknya 2 tahun. Baru 2 tahun saja. Tapi kalau 2 tahun itu sudah batas minimalnya sih Bu. Kan nggak apa-apa kalau minimal kan 2 tahun, 2 sampai 5 tahun itu jaraknya. Soalnya kan kalau terlalu lampau jaraknya juga masuk ke resiko tinggi kehamilan juga. Soalnya kan kalau semisal jarak 2 tahun kan otomatis luka sebelumnya, luka sesarnya kan kemungkinan besar sudah sembuh gitu, jadi masih aman untuk kehamilan. Untuk jaraknya anak yang kedua sama yang ketiga ini kan mungkin bisa dibilang dekat ya, walaupun 2 tahun kan tetap dibilang kelihatannya kan masih kecil-kecil gitu. Jadi takutnya besok itu ada sibling rivalry kalau terlalu dekat. Sibling rivalry itu kayak kecemburuan, iri antar saudara. Iya. Gimana? Itu kan biasanya dilihat dulu dari anaknya Bu. Kalau misal kadang kan ciri-cirinya itu kayak sering minta perhatian, kadang tuh kayak nakal sendiri, minta perhatian dikit-dikit
ibu. Biasanya itu gitu sih Bu, kadang tuh kayak menunjukkan sesuatu kayak misal mecahin suatu barang biar dapat perhatian ibunya gitu biasanya juga. Soalnya ibu fokus sama bayi adiknya. Iya, jadi mungkin juga dilihat dari faktor usia anaknya juga sih Bu, kan jaraknya juga, takutnya besok itu masih anaknya belum paham kalau punya adik, takutnya mikirnya oh kasih sayangku udah dikasih ke adik semua, aku udah nggak dikasih kasih sayang lagi, takutnya kan gitu. Jadi mungkin besok bisa melibatkan adiknya yang umur 2 tahun itu maupun kakaknya yang pertama untuk membantu ibunya mengurus adik. Mungkin bisa hal-hal kecil kayak kak ambilin bajunya adik, kak ambilin pampasnya adik gitu. Iya, terus kalau semisal mungkin udah sedikit paham, udah gede, tidak membandingkan gitu loh Bu, kayak pencapaian anaknya satu sama lain. Soalnya kan juga nggak enak juga kan dibeda-beda. Iya. Diusahakan. Cuman kadang kan orang tua lepas kontrol, kadang Iya, adiknya sing rewel, kadang kakaknya sing nganggur gitu ya. Iya. Terus tetap ngasih perhatian ke kakaknya yang ya berlaku adil sebagaimana menurut ibu gitu kan. Kadang adil menurut kita itu nggak adil menurut orang lain kan gitu. Terus nanti kalau semisal kakak sama adiknya bertengkar, mungkin bisa dikasih space dulu, bisa dikasih ruang dulu biar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Paling enggak itu anaknya tahu salahnya apa, jadi nanti baru ibunya kak yang benar tuh gini ya, nggak langsung misal berantem nggak langsung dipisahkan, takutnya nggak tahu salahnya gimana, jadi besok bisa diulangi lagi. Gitu aja sih Bu kalau dari saya. Terima kasih. Apa Ibu mau tanya sesuatu lagi mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Ya takutnya itu tadi, cuma takutnya besok itu kan pasca lahiran kan efeknya itu kan macam-macam ya. Iya. Sesar yang ketiga itu katanya sakitnya kok Sangat-sangat gitu. Barangkali ada solusi apa perawatan sebelum HPL, ibunya itu ngelakuin apa atau minum apa atau makan apa supaya mengurangi rasa sakitnya itu. Iya, mungkin kalau mengurangi rasa sakit kan kita belum tahu kan, baru dengar-dengar dari orang juga. Iya, tapi kan tetap takut ya. Iya. Tapi kan kita juga nggak tahu, nggak tahu kondisi ibunya kok bisa sampai sakit banget itu kenapa, kan juga nggak tahu. Jadi mungkin ibu bisa ikut kayak senam-senam ibu hamil, senam kayak yoga gitu kan, bisa merefleksikan atau meregangkan otot di sini. Jadi bisa buat janinnya tenang juga, jadi mungkin bisa ngefek ke ibunya. Kalau rasa sakit persalinannya tuh mungkin karena bekas sobekannya disobek lagi gitu. Gitu ya. Mungkin nanti dari pihak biasanya itu dari pihak dokternya kan udah tahu nih Bu jahitannya ini di mana, mungkin nanti disobeknya di sebelahnya atau di bawahnya. Kan soalnya kalau jahitan lama dibuka kembali kan nanti rawannya jadi makin robek atau gimana. Mungkin untuk mengatasi rasa was-was takutnya mungkin lebih mungkin bisa mencari informasi terkait kok gimana cara mengatasi, atau bener nggak kalau kehamilan ketiga, SC ketiga tuh makin sakit gitu. Jadi kan nanti ada informasi lebih lagi, iya apa enggak gitu kan. Kalau menurut saya juga tergantung kondisi dari ibunya juga, nggak semua bisa disamakan. Orang kan frekuensi sakitnya kan beda-beda gitu. Dalam tubuh ya mungkin. Terus kan kalau semisal kayak range sakitnya orang, misal yang ibu A itu kan dari 1 sampai 10 dia udah ngerasa sakit di 3, terus ada ibu A, ibu B 1 sampai 10 bisa ngerasa sakit di angka 6 kan, beda-beda. Jadi mungkin yang ibu A ngerasa sakitnya udah banget, ibu B ya udah sakit gitu kan biasanya. Terus gini ya, kemarin kan
Pas periksa itu kasih vitamin kan, sama bidan sama apa penambah darah. Oh iya. Tapi nggak tak minum, karena setelah minum kan mual. Oh iya. Makin mual terus muntah-muntah. Tapi kalau nggak minum vitamin itu nggak apa-apa. Itu ngaruh nggak sama janin? Maksudnya kan tapi aku makannya cukup, ada buah juga. Apa itu? Sayur nggak terlalu karena nggak terlalu suka sayur. Cuma mungkin nasi sama lauknya ikan sama buah itu kok. Tapi aku nggak minum vitamin yang bidan itu. Apa masih apa ya? Janin gitu loh. Kalau semisal bidannya udah ngasih tablet efek, mungkin tahu dari kadar HB-nya ibunya itu mungkin nanti takutnya masih kurang buat persalinan. Soalnya kan biasanya persalinan kan ngeluarin darah banyak, Bu. Ya. Jadi takutnya kan nanti kalau nggak rutin minum tablet FE-nya nanti darahnya tuh bisa jadi anemia. Kalau anemia kan bisa membuat bayi prematur juga, terus kondisi janinnya juga bakal berpengaruh juga. Harus diminum ya berarti ya. Harus kalau semisal Masih numpuk itu vitaminnya nggak tak minum. soalnya kan biasanya ibu hamil kan wajib minum tablet FE. Ya, memang sih Bu rasanya kayak bikin mual muntah juga. Kadang kalau minum juga kadang baunya itu amis Iya. gitu. Makanya kan kemarin daripada aku kok mual-mual terus nggak tak minum aja, numpuk. Takutnya nanti kan janinnya kenapa-napa kalau gitu. Mungkin kalau semisal nggak diminum rutin kan ada makanan tambahan untuk kan tablet efek kan nanti ngaruh ke zat besi dalam tubuh. Ya. Jadi mungkin ibu bisa minum bisa makan makanan maupun buah yang mengandung zat besi. Ini juga kan baunya amis jadi bikin Iya. mual muntah. Mungkin ibu bisa minum itu sebelum tidur. Jadi kalau misalnya habis minum kan udah mau mual pun kan posisi ibunya kan juga udah tidur. Terus kalau misal mau tidur kan ada lupanya. Jadi mungkin bisa bikin alarm di HP kayak jam berapa mau tidur waktunya. Mengingatkan gitu Iya, ya. kalau nggak gitu bilang ke suaminya, Mas nanti ingatkan minum tablet FE ya. Gitu. Soalnya kan nanti juga berpengaruh juga ke ibunya sama ke janinnya, takutnya juga kenapa-kenapa kalau nggak diminum. Kan bidan ngasih tablet FE juga ada fungsinya, ada gunanya juga. Jadi tujuannya juga. Mungkin itu aja sih Bu yang bisa saya jelaskan terkait itu. Mungkin Ibu mau nanya lagi. Syukur saya Kalau gitu terima kasih nih Bu untuk waktunya untuk wawancara hari ini. Saya pamit dan teman saya juga pamit. Terima kasih nih Bu. Saya permisi. Assalamualaikum. salah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di sini kami akan melakukan wawancara terkait dengan ibu bersalin. Apakah ibu bersedia untuk kami wawancarai? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Intan Putri. Saya Anita Intan Fadila. Ini dengan ibu siapa nih? Nama saya Makfatin Asaro. Usianya, Usia saya 32. alamatnya, Alamat Lengkong, sini aja. agamanya Islam nih Bu. Islam. Suku bangsanya Jawa. Jawa ya. Lalu dan ini nikah yang ke-1 atau yang keberapa? Yang satu. Pekerjaannya apa sih Bu? Ini anak yang keberapa ini? Ini termasuk yang kedua. Yang pertama itu keguguran. Terus ini yang kedua. Ini persalinannya normal atau SC? SD besar. Kendalanya apa ya Bu kok sampai dilakukan tindakan SC? Itu kemarin tuh terlilit tali pusar pada usia 8 bulan. Untuk anak yang sekarang ini usianya sudah berapa? Sudah 6 bulan kurang lah, 6 bulan kurang 7 hari.
Diberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif, tapi Ada tambahan. ada tambahan juga. Sudah interaksi Bu? Sudah. Sudah. Ada. Makanan yang diberikannya apa aja? Tak berikan itu bubur, terus sama pepaya juga, terus sama pisang. Lalu apa Ibu saat ini menggunakan KB? Belum, untuk saat ini belum lagi. Dan rencana mau punya anak lagi jaraknya berapa tahun Bu? Kalau anak lagi masih pikir-pikir dulu ya. Mungkin mau nunggu berapa tahun lagi Bu? Kalau nunggu berapa tahun bisa dirundingkan dulu sama suami ya. Masih belum ada kepikiran. Terus rencananya kan ini kan baru 6 bulan dadanya, niatnya mau nunggu mau punya anak lagi, maunya pakai dia Pakai KB. sebelumnya udah pernah menggunakan KB. Belum. Kan kalau sekarang kan ibu lagi menyusui bayi juga kan umurnya juga belum genap 6 bulan, jadi mungkin rencananya besok mau menyusui sampai bayinya umur berapa nih Bu? Kalau diperkirakan biasa kan 2 tahun ya, tapi kalau 2 tahun masih susah apa lepas ya, nggak maksudnya lepas dari ibunya ya, dilebih nggak apa-apa lah. Mungkin kalau itu nanti ibu bisa menggunakan KB yang tidak ada kandungan hormon estrogennya. Hormon estrogen itu hormon yang bisa menghambat produksi ASI. Soalnya kan ibu rencananya mau ngasih sampai 2 tahun. Lebih kalau semisal adiknya nggak mau lepas dari ASI gitu ya, mungkin bisa menggunakan KB yang ada kandungan hormon progestin saja, soalnya kan tidak mengganggu produksi ASI. Hormon progestin tuh biasanya ada di pil kontrasepsi yang progestin atau mini pil, terus sama suntik KB yang ada yang 1 bulan sekali atau yang 3 bulan sekali, tapi biasanya umumnya itu kalau mau dengan jarak kehamilan yang lama kan rata-rata pakai yang 3 bulan gitu. Jadi mungkin nanti juga dilihat dari kondisi kesehatan ibu, nanti bisa kan tetap bidan yang lebih tahu kondisi ibu. Kita kan juga baru mewawancarai 1 kali juga, jadi mungkin bisa menggunakan itu. Nanti kalau misal bidannya memberikan opsi lain juga kan itu juga yang terbaik buat ibu, soalnya kan beliau yang lebih tahu kondisi ibu juga. Memang kalau apa ya, baiknya jarak kehamilan itu berapa tahun kira-kira? Itu idealnya 2-5 tahun. 2-5 tahun. Iya. Jadi kalau ini si anak udah 2 tahun udah diperbolehkan punya anak lagi gitu. Boleh Bu, tapi kalau semisal kan ada yang bilang kalau 2 tahun tuh masih terlalu dekat, masih kecil juga, jadi nanti bisa dipertimbangkan juga dengan suaminya. Biasanya juga minimal 2-5 tahun. Soalnya kan di 2 tahun habis aja juga luka dari sayatan sesarnya kan juga diperkirakan sudah sembuh, jadi masih aman untuk mau hamil lagi gitu. Juga kalau semisal mau hamil lagi jaraknya jangan terlalu jauh, soalnya kalau lebih dari 10 tahun itu 8-10 tahun itu bisa masuk ke resiko tinggi dari kehamilan. Soalnya kalau terlalu dekat itu bisa menyebabkan sibling rivalry. Sibling rivalry itu kayak kecemburuan antar saudara gitu. Jadi untuk mencegah itu lebih baik kayak 2-5 tahun itu. Biasanya itu kayak ditanda-tandai anak itu kayak minta perhatian terus ke ibunya, kayak nakal, terus kayak nangis gitu. Nah, untuk mengatasinya itu bisa melibatkan anak, kayak misal minta tolong ke kakaknya untuk ambilin popok adiknya atau barang-barang adiknya. Masih terlalu kecil ya. Iya. Takutnya juga kan ada beberapa kondisi juga penyembuhan luka
bekas saya kan kembali ke kondisi individu masing-masing. Takutnya di umur 2 tahun ibu A sudah sembuh tapi di ibu Iya, lain iya. belum Belum. bisa gitu. Terus kalau semisal nanti bisa berlaku adil ke anaknya, kalau semisal mau punya anak lagi biar nggak ada sibling killer itu kan. Ibu ada pertanyaan? Saya kira udah cukup. Mungkin itu saja ya Bu dari kita. Maaf mengganggu waktunya dan terima kasih sudah diluangkan waktunya untuk mau ditanya-tanya ini gitu. Terima kasih ya Bu. Saya dan teman saya pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.